Cut. 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 Skrip, ada yang mau beli skrip. Cut dulu. Cut. And cut. 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 Adit. No. Ya. No, ini nggak kecepatan kita kalau langsung ke premiere. Emang nggak sih tapi? Nggak. Kayaknya mundur dulu nggak sih? Maksudnya awal dulu gitu, orang juga kaget kali opening langsung premiere. Awal dulu kayak masih pas persiapan gitu. Ya bisa sih. Apa siapan dulu jadinya? Iya, persiapan dulu deh. Nggak punya tes nih director. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Gue di studio tuh nggak muat cuy untuk bikin block shot. Jadi selalu setiap kali gue block shot, gue akan beresin Oh, ini block shotnya di sini. block shot di sini. Nah, ini adalah gulungan magnet. Nah, terus buat block shot, gue beli mainan-mainan ini. Oh, terus lu namain itu? Enggak. Ya, Kak, ini buat Kerin. Ini gue kasih Gema. Gema. Lembaran magnet ini kalau ditempel, dia berdiri. Oh. Nah, ini kan belum gue tempelin nih misalnya. Kalau berdiri gini, pasti tetap berdiri ternyata. Buat apa lu? Berdiri ya juga ya. Enggak lah, itu Cuma kan saya kayak- goyang-goyang dia. Iya, dan kalau misalnya gini dikit jatuh. Iya. Sedangkan kalau gini tuh Jatuh juga. ternyata. Nah, Gue mau ke rest area, kita mau berangkat. Tapi pertama kita mau ke rest area. Kita mau trip mengelilingi rest area seluruh Jawa. Stay tune ya. Boleh. Jangan masuk aja. Mama lagi di apartemen berondongnya. Apa sih? Orang belum syuting. Ini udah. Nggak mau. Video-video aku malu. oke, jadwal pertama kita berenang ya guys. Hamil. Kita akan reading. Cuma sebelum reading, gue mau ngasih lihat kalian dulu block shot dari kru supaya kalian kira-kira kebayang lah denah kantor, vibes kantor. Kantor kita kan ada di sini. Di sini tuh ntar lift. Tapi lift yang kedua cuma lift yang kedua. Unik sih, Gem. Nah, terus jadi cara Jadi gini, kalau lo butuh apa-apa, lo mau cerita ke gue aja ya. Gema, lagi dulu juga nggak lebih bagus coba. turut berduka ya, Gem. Turut berduka ya, Gem. Oke guys, aku kerja dulu ya. Say hi dulu sama viewers gue. Viewer yang nonton cuma satu itu. Ih, Itu apa? Itu apa barusan? bingung. Hal yang gue kerjakan Jangan kan? adalah orang kan sering bilang ya, nulis itu seperti proses pengenalan diri. Gue selama setahun gak sadar kalau itu yang gue lakukan. Terus pas udah gue baca ulang skripnya, terus kayak dapat masukan dari Bang Bene dan Bang Aco dan segala macem. Terus gue kayak, ya gimana cara nunjukin kalau Gema tuh he has his own struggle di kayak di ADHD-nya, introvertness-nya, terus kayak keberbedaannya dia gitu. Terus pas gue baca skripnya tuh kayak, oh sebenarnya udah ada benang kayak udah ada jarum pentulnya, tinggal benangnya gue iket aja gitu. Gimana cara konekin dari pentul Iya, satu ke pentul dua betul. gitu ya? Terus gue kayak kemiripan gue sama Gema tuh secara sifat ya jauh di atas yang gue kira gitu ternyata. Kayak misalnya, akhirnya gue bikin kan Gema Breaking the Fourth Wall tuh ngeliat kamera kayak ngomong sendiri, kayak ngecap-ngecap gitu. Pas block shot cuy, anak-anak kru tuh banyak, terutama Eja sih, Astrada, karena dia yang sering sama gue kan. Dia yang kayak Gema. Ternyata gue tuh sering misalnya kayak ditanya, shotnya mau kayak gimana nih gitu. Terus gue kayak, oke, ya, ya, yuk gitu. Kayak gue ada gitunya, terus Eja kayak,
Lo ngapain sih gitu. Terus anjir. Oh iya ternyata gue, it feels like I'm making things up awalnya. Kayak gue menulis sebuah fiksi, terus baru gue sadar kayak, oh ternyata based on me-nya cukup besar faktor itu. Jadi Gema itu lu? Iya, somewhat. Kayak in some extent ya dalam kurun tertentu ya memang ada guanya banget gitu. Dan gue baru sadar itu belakangan gitu. Kayak gue mau bikin seseorang yang oh dia begini ya, dia beda itu gara-gara ini, di tidak punya banyak teman tuh gara-gara ini gitu. Terus gue kayak oh ternyata Gema tuh kayak versi ekstrimnya gue gitu. Kayak untungnya Bumi masih berputar. Sorry. Untungnya Sorry. Bumi masih berputar. Untungnya dari kecil tuh gue dibiasakan sama orang tua, sama bokap nyokap gue tuh ya public speaking apa segala macam. Jadi gue merasa gue kayak survive tuh gara-gara itu gitu. Tapi lu punya teman kan? Betul, itu maksud gue. Gue tuh punya temen, gue survive tuh gara-gara itu. Dari kecil dibiasakan untuk public speaking, biasakan untuk jadi orang yang supel gitu. Jadi meskipun gue dalam tanda kutip aneh, orang tuh masih mau menerima gue gitu karena gue mencoba untuk nge-reach. Jadi kayak ibaratnya gue nih kayak Gema yang setelah dia dimaafkan sama teman-temannya, Gema yang akhirnya iya gue selama ini gue baru sadar kalau selama ini kalian udah effort untuk berteman sama gue, sedangkan effort gue ngebohongin kalian. Gimana kan ada ngomong gitu kan dia? Ada R-nya ready apa? R-nya rohani baru. Oke. Gini loh. Wah, sih. Jangan. Cringe, gue cringe banget. Cringe. Apa itu yang jadi gua sebelum masuk dark joke? Wah, anjing lucu banget macam itu ya. Cuak. Aduh anjing. Lucu banget. Jadi Pia apa yang gak disukai Ilham? Pia tuh cuak. Aduh. Lucu banget anjing. Nih, dark joke nih ya. Pia apa yang gak disukain Ilham? Iya apa? Piatu, cuak. Kan gak ada ibunya kan? Kayak gak pas. Skrip, ada yang mau beli skrip. Ini nodong mulu nih dia nih. Dia minta nungguin lagi, kalau nggak ada nungguin. Lu makanya gini aja udah. Jangan gini. Dia pikir. Obrol kanan kiri. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu. Gue pas gue kecil gue nonton ada namanya Hollywood on Set. Jadi itu kita kayak satu series tentang behind the scene film-film Hollywood. And then ada satu behind the scene yang gue pas nonton kalau nggak salah Jurassic Park atau 50 Feet Woman something, pokoknya yang cewek gede banget sama Elf waktu itu. Gue nonton kayak gila keren banget ya pembuatan film. Jadi tertarik dan pengen banget masuk ke dalam industri film dan bekerja di industri gitu. Jadi harapan gue sebenarnya kalau bikin kayak gini tuh pengen banget siapa tahu gitu yang nonton terus nonton dokumenternya jadi ada rasa keingintahuan dan jadi pengen bekerja di industri, pengen belajar film, pengen masuk ke dalam prosesnya. Karena di sini nggak cuman karena yang gue pengen tunjukin gak cuman kayak pas momen ngedirectnya, tapi kayak teman-teman art, teman-teman DOP pas lagi menaruh kamera di mana, mereka cari moodnya kayak gimana gitu. Karena sebenarnya kan di industri di film kan posisi yang diisi itu banyak banget gitu. Saya mewakili produksi, makasih banyak selama persiapan hampir 3 bulan, bahkan sampai kita teaser juga. Semua kalian udah upayain kerja yang maksimal. Semoga di proses syuting kita 22 hari ke depan hasilnya bisa maksimal juga dan prosesnya menyenangkan. Iya, ini produksi yang sangat menarik buat gue pribadi dan buat Imaginary karena di sini
fresh banget kerjasama dengan banyak sekali orang-orang baru, pemeran utamanya kita baru kerja bareng juga. Bahkan ini mungkin salah satu film yang terbanyak dengan chief barunya ya. Kita punya Geleng, film pertama bareng Imaginary, ada Giza juga. Kita berharap ada banyak energi baru yang ada di sini untuk bisa. Kenapa? Salah satu alasan kenapa gue memberanikan diri untuk ngajak orang-orang yang baru di sini karena Kristo tuh orangnya rada-rada aneh ya, jadi mungkin butuh sesuatu yang penyegaran juga buat gue sama Dipa, jadi keluar dari comfort zone buat mensupport ide-ide liar Kristo. Mungkin ada baiknya kita mencoba sesuatu yang baru juga. So far sejauh ini, bener kata Lani, happy banget sama semuanya, teamworknya kerasa banget, chemistry-nya semuanya baik, produktif, dan sejauh ini sangat-sangat lancar. Semoga bisa bertahan terus sampai syutingnya selesai, amin. Ini juga syuting terpanjang kita sejauh ini dengan 22 hari ya, kita belum pernah syuting sepanjang ini, jadi mohon. Sebelumnya aku mau berterima kasih ke teman-teman semua. Terima kasih untuk Eja dan Pak Kop ya, Stradaku, keren banget kalian. Film pertama Eja juga. Suara Koko gak lihat. Ini buat tes ya, apakah ini jadi film terakhir juga. Terima kasih juga buat teman-teman Bang Geleng, thank you banget, keren banget hasilnya juga. Terus Mas Dimas, mana Mas Dimas? Ini adalah sebuah mimpi gue dari lama banget. It's been a dream for a long time. Gue dulu pernah memberikan skrip ke Koernes zaman dulu banget. Terus Koernes kayak nanti ya Tok. Terus akhirnya diberikan kesempatannya jauh lebih cepat dari yang gue kira. Jadi ini sungguh bahagia. Terima kasih juga Budimi, Bulani dari kemarin sudah memberikan support ide-ide aneh gue seperti yang dibilang Pak Ernest ya. Memang sungguh aneh, saya tahu, maaf ya. Tapi terima kasih atas supportnya. Terima kasih juga untuk istriku, Ciu. Terlalu gimmick. Sudah mau membantu selama ini, banyak banget yang sudah dibantu, termasuk lanyard keren yang kalian pakai itu desainnya Ciu. Alright, let's do this.